أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita beribadah di pagi yang mulia ini, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh, dia menjaga salat subuhnya dengan berjamaah, maka dia dalam seharinya nanti dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaannya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suri teladan kita semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengambil teladan, mengambil contoh dalam setiap apa yang beliau perintahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, contoh yang baik yang wajib diikuti oleh setiap umatnya, terlebih lagi dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama menyebutkan syarat sah diterimanya amalan kita di hadapan Allah itu ada dua. Yang pertama, senantiasa mengikuti perintah Allah dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi amalannya dibangun di atas dasar keikhlasan kepada Allah. Dan yang kedua yaitu adalah mengikuti contoh dan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi dua syarat inilah amalan seseorang itu akan dihitung dan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia membangun amalannya di atas dua syarat tadi. Ikhlas kepada Allah dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang mengharap berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita akan membahas tentang hukum menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Hukum menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab ini insyaallah kita akan membahas 4 dalil yang disebutkan. Yang pertama, surat Al-An'am ayat ke-162 dan 163. Ini dalil yang pertama yang akan kita bahas, surat Al-An'am ayat 162
dan 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini ayat sudah kita hafal insyaallah. Karena setiap memulai salat ini sering kita ulang-ulang. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil yang pertama yang akan kita bahas. Kemudian dalil yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kautsar ayat kedua. Ya, ini juga biasa kita baca dalam salat kita. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian dalil yang ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kata Rasul, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengulanginya lagi, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsa. Kemudian yang ketiga, Allah melaknat orang-orang yang melindungi kejahatan. Ya. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanahnya. Jadi yang harusnya tanahnya cuma sejengkal, dia rubah tanahnya supaya jadi 2 jengkal. Ya, ini dalam satu hadis Nabi menyampaikan ada 4 golongan yang terlaknat. Yang pertama tadi orang yang menyembelih untuk selain Allah, kemudian orang yang melaknat kedua orang tuanya, kemudian Allah melaknat juga orang yang melindungi kejahatan. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanahnya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Kemudian dalil yang keempat, jemaah yang dimuliakan Allah, dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang terakhir ini menggambarkan betapa besar efek buruk daripada kesyirikan itu. Dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Kata Rasul, ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat. Ya, karena seekor lalat. Wa dakhalan naru rajulun fi dzubab, dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Dan para sahabatnya bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada 2 orang laki-laki yang melewati suatu kaum. Jadi kaum tersebut mereka memiliki patung yang mereka sembah. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh lewat dari tempat tersebut kecuali orang yang lewat itu mereka harus berkorban dulu untuk patung yang mereka sembah. Jadi setiap orang yang lewat di situ harus ada sesembahannya. Kemudian qalu li ahadihima, kaum tersebut berkata untuk salah seorang di antara kedua orang yang lewat tadi,
Qarrib, kurbanlah. Ya, jadi salah seorang di antara mereka diperintahkan oleh kaum tersebut, berkurbanlah dengan apa saja yang kau punya. Ya, kemudian dia berkata, laisa indi syai'un uqarrib. Saya enggak punya sesuatu yang bisa saya sembahkan untuk patung tersebut. Ya. Kemudian kata kaum tersebut kepada laki-laki itu, qarrib lahu dubaban. Kemudian apa saja, kalau kamu punya lalat, kurbankanlah lalat untuk dia. Lalu fadarabu anaqah, ya. Fadarabu dubaban fajalisu sabilahu wa dakhalan nar. Lalu orang yang pertama tadi dia mengorbankan lalat untuk patung yang mereka sembah. Jadi dia mengambil lalat kemudian mengatakan saya sembahkan ini untuk patung yang mereka sembah. Ya. Kemudian datang lagi laki-laki yang kedua, wa qalu lil akhar qarrib. Datang laki-laki yang kedua, lalu orang tersebut mengatakan, berkurbanlah untuk patung yang kami sembah. Kemudian laki-laki itu menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunillah. Kata beliau, aku tidak akan pernah menyembahkan sesuatu apapun untuk selain Allah. Ya, maka dia pun dibunuh dan kata Nabi SAW, fadaraba unuqah fadakhala al-jannah. Maka dia pun dibunuh dan dipenggal, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan surga. Subhanallah. Ini hadis yang nanti akan kita bahas. Baik, dalil yang pertama tadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun jemaah yang dimuliakan Allah berkenaan ketika Nabi itu diminta untuk berkorban kepada siapa? Kepada tuhan-tuhan mereka atau patung-patung yang mereka buat di Mekah. Nabi diperintahkan, wahai Muhammad, berkurbanlah untuk Tuhan-Tuhan kami. Lalu Allah mengatakan, qul inna sholati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, ya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku, matiku semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara bentuk kesyirikan. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyandangkan atau menggandengkan ayat ini dengan perintah untuk salat. Sebagaimana salat tidak boleh diberikan kepada selain Allah, maka menyembelih pun tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sembelihan itu termasuk di antara ibadah yang sangat agung sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya dua ayat pertama yang tadi kita sebutkan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan juga fasholli li rabbika wanhar, ini dua perintah dari Allah menyandangkan atau menggandengkan dua perintah yang agung, antara perintah salat dengan perintah menyembelih. Nah, salat tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena dia ibadah yang agung. Dan oleh karenanya menyembelih pula termasuk perintah yang agung yang sama sekali tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini diantara bentuk kesyirikan. Ya, selain ayat itu juga ditutup dengan tiga penegasan. Yang pertama, lillahi rabbil alamin, sesembelihanku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan penegasan yang luar biasa. Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti semuanya menunjukkan bahwasannya ibadah salat, ibadah menyembelih dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak patut diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hanya patut diserahkan kepada Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak boleh bagi seseorang untuk membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan kurban yang sekecil apapun tadi, walaupun dengan seekor lalat. Tetapi itu bukan tentang seekor lalat tadi. Tapi sudah menyerahkan hatinya kepada selain Allah, maka ini sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, wa ana awwalul muslimin.
dan aku termasuk orang yang pertama yang menyerahkan diri. Dan ini adalah ayat yang menjelaskan tentang setiap para nabi itu menjadi orang yang pertama berserah diri di antara kaum-kaumnya. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik pada saat itu yang memerintahkan Nabi, wahai Muhammad, ya, sembahlah berkurbanlah untuk Tuhan kami. Ya, ada dua ayat yang menjelaskan tentang bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ajakan orang-orang musyrik pada saat itu. Yang pertama itu surat Al-Kafirun, jemaah yang dimuliakan Allah. Datang orang-orang kafir kepada Rasul, lalu mereka mengatakan begini, wahai Muhammad, supaya adil, ya, jadi pada saat itu mereka mungkin sudah mencoba berbagai macam cara untuk membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah mereka kepada Nabi, wahai Muhammad, datanglah kepada kami 1 tahun lalu kamu menyembah Tuhan kami, nanti setelah 1 tahun kami pun akan menyembah Tuhan kamu. Ya, jadi mereka meminta untuk gantian supaya lebih adil. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun yang menyebutkan bahwasanya ibadah kalian untuk kalian, ya ibadah kami untuk kami. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi semua ayat dalam surat Al-Kafirun itu tujuannya adalah untuk menolak ajakan orang-orang kafir. Dan yang kedua adalah ayat ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk berkurban, wahai Nabi, wahai Muhammad, kurbankanlah untuk Tuhan-Tuhan kami. Karena pada saat itu patung itu sangat banyak sekali di sekitaran Ka'bah. Ya. Dan sebagian mereka ada yang membawa hewan-hewan mereka dan mereka kurbankan untuk patung-patung yang mereka punya. Lalu apa yang terjadi? Ketika diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, sesembelihanku. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memulainya katakanlah sesembelihanku? Karena Allah ingin menggambarkan bahwasannya ibadah sembelih, ya, itu merupakan ibadah yang agung sehingga Allah menyandingkannya juga dengan ibadah yang agung. Maka oleh karenanya ibadah yang agung tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dua ayat yang pertama yang tadi kita sebutkan, ya, jadi ayat yang pertama yang tadi kita sebutkan surat Al-An'am dan surat Al-Kautsar ini merupakan dalil bahwasanya ibadah menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung. Dan ini akan kita bahas tentang hukum menyembelih selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ada beberapa bentuk menyembelih itu yang diperbolehkan dengan tidak meniatkan selain Allah. Ya. Baik. Dalil yang ketiga tadi kita bahas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi ini laknat yang pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tadi. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih hewan itu ada dua bentuk. Menyembelih hewan secara umum jemaah yang dimuliakan Allah ada dua bentuk. Dan masing-masing bentuk itu nanti ada beberapa contohnya. Yang pertama, menyembelih bukan dengan tujuan ibadah. Jadi ada orang yang menyembelih itu bukan tujuan ibadah, tetapi hanya untuk dimakan dagingnya. Seperti apa? Menyembelih hewan tersebut untuk dijual, menyembelih hewan tersebut untuk disediakan kepada tamu, atau menyembelih hewan tersebut untuk acara. Ini kan bentuk bukan bentuk taqarrub kita kepada Allah, tapi tujuannya memang hanya untuk dimakan dagingnya. Ya, jadi ini bentuk sesembelihan yang pertama yang bukan tujuannya untuk ibadah, tapi hanya sekedar disembelih kemudian diambil dagingnya untuk dimakan. Maka ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan dalam bentuk sesembelihan ini. Yang pertama, ya, jika menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka daging yang disembelih itu halal untuk dimakan. Ya. Jadi bentuk yang pertama adalah menyembelih bukan tujuannya untuk ibadah, namun hanya untuk dimakan dagingnya, maka dia harus memperhatikan beberapa syaratnya. Yang pertama adalah jika orang yang menyembelih hewan tersebut, dia menyebutkan nama Allah sebelum menyembelihnya, maka daging yang disembelih itu halal untuk dimakan. Ya. Untuk dijual, untuk acara, dan untuk apapun yang bentuknya bukan tujuan ibadah, disembelih dengan menyebut nama Allah, maka dagingnya dihalalkan. Kemudian yang kedua, jika menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka hukum daripada daging yang dia sembelih itu dihukumi seperti bangkai. Karena Allah mengatakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah. Ya. Mereka menyembelih, langsung saja menyembelih, tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maka hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah, jemaah yang dimuliakan Allah, maka ini tidak halal untuk dimakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan hewan yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah. Ya. Jadi ini yang kedua. Berarti kalau mereka menyembelih ya tidak menyebutkan nama Allah, berarti ini dagingnya tidak boleh dimakan, dan para ulama menyebutkan bahwasanya daging tersebut dihukumi seperti bangkai. Ya, bangkai juga tidak boleh untuk dimakan. Ya, ini tidak menyebutkan nama Allah sama sekali. Kemudian yang ketiga, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya, seperti misalnya nama Nabi Isa, atau menyembelihnya dengan nama Ka'bah. Karena orang-orang musyrik dulu ketika menyembelih dengan Tuhan kami yang bernama Latta demi Uzza dan lain sebagainya, baru mereka menyembelih dan tidak menyebutkan nama Allah. Ya, maka sesembelihan ini juga diharamkan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, sesembelihan yang tidak disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk sesembelihan ini adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kondisi tadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dagingnya. Yang pertama, tidak menyebutkan nama Allah sama sekali dalam menyembelih, dan yang kedua, dia menyembelih tapi bukan menyebutkan nama Allah, tapi menyebutkan nama-nama selain Allah. Maka dua keadaan ini adalah keadaan yang tidak membolehkan seseorang itu memakan dagingnya. Ya. Jadi ini bentuk yang pertama, menyembelih bukan tujuannya ibadah, maka perhatikan syaratnya harus dia membaca nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, maka inilah pentingnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan untuk dimakan, ya, itu biasanya kita harus percayakan kepada orang yang menjaga sholatnya, menjaga ketaatannya, atau minimal orang-orang yang memahami agama, supaya nanti ketika menyembelih mereka teringat untuk membaca Bismillah. Karena ketika orang yang nggak pernah menjaga agamanya, nggak pernah sholat, nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, dikhawatirkan ya langsung saja menyembelih tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, menyembelih yang tujuannya ibadah. Menyembelih yang tujuannya ibadah. Yaitu dengan tujuan dan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi yang pertama itu tujuannya bukan ibadah, hanya untuk diambil dagingnya dan dimakan, syaratnya supaya daging tersebut halal, maka harus dibacakan Bismillah ketika menyembelihnya. Nah, yang kedua ini adalah menyembelih yang tujuannya ibadah, yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berkurban, kemudian apapun bentuk sesembelihan yang memang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka
sesembelihan ini tujuannya itu bukanlah dagingnya, tetapi menumpahkan darah kepada yang disembahnya. Kalau tadi yang pertama itu tujuannya daging, kalau yang ini bukan hanya sekedar dagingnya yang diharapkan, tapi adalah bagaimana dia menyerahkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah itu enggak menerima atau enggak butuh daging-daging yang kalian tumpahkan atau yang kalian sembelih, tapi yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan dari kalian itu adalah ketakwaan. Ya, lihatlah tadi bagaimana seseorang yang hanya menyembahkan lalat itu bisa berefek kepada surga atau dengan neraka karena apa? Karena efek daripada ketakwaannya. Nah, ini ada beberapa bentuk yang perlu kita perhatikan. Jika kita tujuannya itu adalah untuk ibadah, maka ada beberapa bentuk yang harus kita perhatikan dalam menyembelihnya. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah itu seperti menyembelih tak kala Idul Adha, kemudian seperti apa lagi? Akikah, kemudian seperti apa lagi? Tak kala haji, atau misalnya menyembelih untuk membayar nazar. Nah, ini semua bentuk-bentuk apa? Sesembelihan yang bentuknya ibadah. Kemudian yang kedua, menyembelih kepada selain Allah, maka ini adalah syirik yang sangat besar, yang bahkan bisa mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam karena mereka sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan kesyirikan yang sangat besar yang para ulama menyebutkannya ketika mereka melakukan hal-hal tersebut, misalnya menyembelih untuk beberapa yang mereka sembah. Dan kita akan kasih contohnya. Ya, misalnya menyembelih kambing di suatu tempat yang dianggap tempat tersebut adalah tempat keramat dengan niat agar penunggu dari tempat tersebut ya bisa menyelamatkan mereka ketika mereka mencari rizki, ketika mereka masuk di tempat tersebut ya. Mereka menumpahkan kambing atau sapi lalu dengan mengatakan ini kami sembahkan untuk penghuni pohon ini misalnya. Sehingga nanti mereka berharap untuk diberikan keberkahan dari apa yang mereka sembah. Maka ini termasuk di antara contoh kesyirikan. Yang kedua, misalnya seseorang menyembelih ya dengan mengucapkan nama-nama tertentu. Kami menyembelih hewan ini untuk penguasa laut ya. Penguasa inilah, penguasa itulah, dengan harapan sehubungan dengan sesembelihan yang mereka berikan, dengan sesembelihan yang mereka sembahkan, itu bisa menyelamatkan mereka nanti dari ancaman laut, ya, ancaman gunung, ya, sehingga mereka membawa kepala sapi atau kepala kerbau dan mereka mengatakan kami serahkan ini untuk ke penguasa gunung, kami serahkan ini untuk penguasa laut, supaya nanti hasil tangkapan ikan kami lebih banyak dan kami diberikan keselamatan untuk perjalanan kami. Nah, ini diantara bentuk sesembahan atau sesembelihan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, kemudian juga diantara contoh-contoh yang terjadi misalnya menyembelih sapi atau kambing khusus untuk menghormati tokoh-tokoh tertentu. Ya, misalnya dengan keyakinan ketika kita menyembahkan kurban tersebut untuk tokoh tertentu itu akan membawa keberkahan. Ya, atau juga misalnya menyembelih karena ada ketakutan yang tersembunyi. Contoh misalnya menyembelih ayam karena takut jin atau makhluk halus. Ya, ini supaya nggak diganggu kamu sembelih ayam. Ya, biar nanti nggak diganggu. Nah, ini adalah diantara bentuk sembelihan-sembelihan yang bisa mendatangkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas di bab sebelumnya tentang permasalahan ruqyah. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan, keberkahan dan apapun bentuk yang ingin kita minta, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir diganggu sama jin, ya jangan menyembelih ayam untuk selain Allah.
Ya, ini kamu harus membeli ayam warnanya hitam putih, harus nggak ada nggak ada belang-belangnya. Ya, supaya kamu nanti dapat perlindungan ini, dapat perlindungan itu, supaya kamu nggak diganggu dan lain sebagainya. Ya, maka hendaklah seorang muslim ya atau seorang mukmin dia meminta kepada Allah dan dia meminta perlindungan kepada Allah dengan doa-doa yang disyariatkan. Ya, dia membaca zikir pagi, dia membaca zikir petang supaya tidak diganggu malamnya, atau dia mengobati dirinya dengan ruqyah. Ini adalah hal-hal yang disyariatkan, bukan malah menjerumuskan dirinya ke dalam dosa besar. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di antara contohnya juga adalah seseorang menyembelih di atas kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kuburan tersebut. Ini juga di antara contoh yang terlarang dan termasuk di antara kesyirikan. Ya. Jadi dia datang dengan hewan kurbannya, bentuknya ayam atau bentuknya hewan apapun itu, ya dia berkurban, kami kurbankan untuk penghuni kuburan tersebut, ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh-contoh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Dia mencaci kedua orang tuanya, dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, dia mengatakan hal-hal yang kurang bagus untuk kedua orang tuanya, maka laknat Allah Subhanahu wa taala Allah timpakan kepada orang tersebut. Ya. Dan kemudian yang ketiga kata Nabi, la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat orang yang melindungi kejahatan. Biasanya kalau keluarga dekat itu mereka akan membela keluarganya walaupun dalam keadaan salah. Ya, misalnya karena takut keluarganya dipenjara, karena takut keluarganya nanti akan diberikan hukuman, akhirnya mereka membela walaupun dengan kebohongan, walaupun dengan ditutupi kebohongan, ditutupi dengan ukapan-ukapan. Ketika ditanya, benar nggak keluarga kamu begini? Nggak benar, ya, padahal dia berbohong. Jadi dalam rangka untuk melindungi kejahatan. Maka ketahuilah jemaah yang dimuliakan Allah, pada saat itu maka dia sedang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh melindungi keburukan, tidak boleh melindungi kejahatan sekalipun itu adalah keluarga dekat. Sekalipun itu adalah teman kita. Biasanya karena kedekatan teman, karena kedekatan hubungan keluarga, akhirnya ya dia membantu. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Seandainya anakku Fatimah ini mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya. Ya. Jadi nggak ada toleransi dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia melakukan keburukan, tidak boleh bagi kita untuk membelanya karena takut hukuman. Ya. Nah, ini tidak boleh melindungi kejahatan karena ini adalah mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah batas tanahnya. Jadi yang harusnya tanahnya cuma sejengkal atau 1 meter, dia rubah batas tanahnya supaya menjadi 2 meter. Maka ini akan menjadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mencuri tanah orang yang sangat banyak. Ya. Tanahnya udah ada sertifikatnya, dia buat sertifikat yang baru supaya tanah itu seakan-akan milik dia. Akhirnya nanti sewa pengacara, bawa ke pengadilan dan lain sebagainya, yang harusnya ini tanah orang, gara-gara dia memaksa untuk memiliki tanah tersebut, jadinya ya dia mengambil hak orang lain. Ya. Ini tentunya lebih besar lagi hukumannya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang memakan tanah orang lain walaupun sejengkal, Allah akan masukkan dia ke dalam bumi dan akan dipukul sampai berkali-kali ke dalam bumi tersebut. Ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang senantiasa mengambil tanah orang lain.
Ya, bukan hanya sekedar satu jengkal, jemaah yang dimuliakan Allah, merubah sedikit saja batas tanah itu untuk kita ambil untuk keperluan kita atau untuk kita pakai pribadi, maka ini tidak boleh. Ya. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang tersebut. Ya. Misalnya dia lihat tanah kosong ini kayaknya nggak ada orang yang pakai, akhirnya dia rubah batas rumahnya supaya menjadi besar dan dia pakai tanah milik orang lain, maka ini termasuk diantara merubah batas tanah supaya dipakai oleh dirinya sendiri. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, dalil yang keempat yang tadi kita sebutkan, kisah dua orang laki-laki. Ya. Yang satu diperintahkan untuk menyembelih, tapi dia tidak punya hewan dia untuk menyembelih. Lalu kata kaum tersebut, sembelilah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya laki-laki yang pertama, dia mau menyembelih seekor lalat untuk patung tersebut. Kemudian yang kedua, ketika diperintahkan sembelilah untuk Tuhan kami. Kemudian kata laki-laki yang kedua, saya nggak mau. Saya hanya memberikan sesembahan saya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan saya berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dipukul lehernya sampai meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan surga. Maka ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang menjadi patokan dalam berkurban itu bukanlah seberapa besar apa yang diserahkan kepada berhala tersebut. Kira-kira tadi apa yang disembahkan kepada berhala tersebut? Sapi, kambing atau apa? Bukan, jemaah yang dimuliakan Allah, hanya seekor lalat kecil. Ya. Akan tetapi ketundukan hati dan bertakarrub kepada berhala tersebut meskipun hanya seekor lalat, ini hanya simbolis saja. Tapi yang dihitung itu adalah amalan hati. Ya. Yang dihitung itu bukan lalat yang dia kurbankan tadi, tapi amalan hati. Dia sudah menyerahkan sesembahannya, dia sudah menyerahkan sesembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang dihitung bukanlah lalat yang kecil tadi. Maka jangan pernah dianggap remeh walaupun sekecil apapun. Sekalipun itu kecil, kita anggap, wah nggak apa-apa deh saya kurban lalat kecil ini. Bukan itu yang dihitung. Tapi ketika kita sudah melakukan kesyirikan, itu luar biasa efeknya di hadapan Allah. Ya. Ya, jadi yang menjadi patokan dalam berkurban itu bukan besar kecilnya hewan yang dikurbankan, tetapi amalan hati yang telah dia lakukan. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, faidahnya, jika mempersembah atau jika menyembelih seekor lalat yang merupakan hewan yang kecil, hina, ya, siapa yang mau makan lalat? Enggak ada. Ya. Udah gitu hewannya kecil lagi, jijik lagi. Ya. Mengorbankan hewan yang sekecil dan hina seperti itu saja tidak disukai, yang bisa menyebabkan masuk neraka, apalagi mempersembahkan hewan-hewan yang besar. Ini lebih besar lagi kedudukannya atau kedudukan kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi kita contohkan, membawa sapi atau membawa hewan apapun lalu dikurbankan untuk kepada selain Allah, untuk penghuni ini atau untuk penguasa laut, untuk penguasa gunung, dan mereka sembahkan hewan terbaik malah. Ya, maka ini diantara bentuk kesyirikan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga, faedahnya adalah tidak boleh meremehkan kesyirikan walaupun sekecil apapun, jemaah yang dimuliakan Allah. Kita lihat apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan ketika mereka meremehkan daripada kurban yang mereka lakukan. Ya. Yang pertama, laki-laki yang pertama itu mengatakan, saya tidak punya hewan untuk saya kurbankan. Ya, lalu kaum tersebut mengatakan kepada laki-laki tadi, kurbankan apa yang kamu punya, walaupun hanya seekor lalat. Baiklah, walaupun hanya seekor lalat. Akhirnya karena kurban yang ringan yang dia tadi berikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar dia dengan neraka karena telah melakukan kesyirikan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh meremehkan kesyirikan walaupun sekecil apapun. Ya udah deh, saya melakukan kesyirikan ini kecil ini kok, ya.
atau kesyirikan yang kecil ini insya Allah nanti saya taubat. Ya. Ini diantara bentuk meremehkan diantara dosa-dosa. Maka tidak boleh meremehkan kesyirikan walaupun sekecil apapun, yang nanti pada akhirnya dosa kesyirikan itu akan membawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi sama sekali mau itu kesyirikan yang kecil, lebih-lebih kesyirikan yang sangat besar, maka ini tidak boleh bagi dia untuk meremehkan dosa-dosa yang kecil, apalagi kalau sudah melakukan kesyirikan yang besar. Ya, kemudian faedah yang berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keteguhan di atas tauhid ini membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan di atas tauhid ini membawa kita kepada apa? Kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kedua diminta untuk berkurban, tapi dia menjawab dengan apa? Saya tidak akan pernah memberikan sesembahan saya untuk selain Allah. Menunjukkan keteguhan tauhid yang luar biasa. Sehingga ganjarannya apa? Allah tidak mengganjarnya cukup dengan pahala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya langsung dengan surga. Maka ini pentingnya kita menjaga tauhid. Sekalipun godaannya besar untuk kita melakukan kesyirikan, sekalipun godaannya sangat besar untuk kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang memiliki ketakwaan kepada Allah, menjaga tauhidnya dimanapun mereka berada. Ya, karena ini adalah diantara bentuk ibadah yang sangat agung, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seseorang itu untuk memberikan ibadahnya kepada selain Allah dengan dalil yang tadi kita sebutkan. La syarikalahu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apapun. Baik itu ketika seseorang itu beribadah ataupun memberikan sesembelihannya, maka harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah, perkataan orang yang kedua tadi, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunillah. Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan keteguhan hati dalam menjaga tauhidnya. Maka ini yang perlu kita contohkan. Sekalipun godaannya sangat besar, maka tidak boleh bagi dia untuk mengorbankan tauhidnya. Kemarin sangat ramai, kalau tidak salah itu di daerah Bogor. Ya. Jadi ada orang-orang yang datang, kemudian mereka membagikan uang masing-masing 50.000 kepada masyarakat tersebut. Tapi dengan syarat mereka harus datang ke gereja dan ikut beribadah bersama mereka di dalam gereja tersebut. Setelah itu sudah selesai, terserah mereka. Jadi masing-masing dikasih 50.000. Jadi setiap orang 50.000. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang, lalu datanglah sama-sama berdoa dan memohon seperti yang dilakukan oleh orang-orang di gereja tersebut. Ya, yang tanpa mereka sadari, mereka telah memohon, berdoa dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus mempelajari tentang tauhid dan kesyirikan, supaya kita tidak mudah untuk dijerumuskan ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faidah-faidah dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ya. Jadi secara garis besar, hadis-hadis yang kita sebutkan ini menyebutkan tentang tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih untuk selain Allah ini karena menyembelih itu adalah ibadah yang sangat agung, maka hanya patut diserahkan kepada Allah. Maka kalau ada yang mengajak kita untuk menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan saya hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah pemberian selain untuk berhala. Tapi ini ada hal yang besar. Pada bulan Ramadan atau menjelang itu ada satu program agama lain itu memberikan
semacam kayak zakat fitrah, nilainya besar. Ya. Itu hukumnya gimana? Apakah kita terima atau ada hukum yang untuk menentukan kita bahwa itu diterima? Ya. Baik, Masya Allah. Ini terkait dengan ketika ada agama lain mereka berzakat atau mungkin bukan hanya berzakat, ya mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak misalnya. Bahkan mereka sering menginfakkan harta mereka untuk membantu orang-orang miskin, ya. Kemudian membantu orang-orang yang kesusahan, sangat baik sekali. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah yang disebutkan oleh para ulama itu adalah dengan dua syarat tadi, yaitu ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Nah, sedangkan orang-orang yang belum masuk Islam, mereka itu belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka masih percaya kepada Tuhan yang mereka sembah. Seandainya mereka percaya kepada Allah, maka mereka pasti akan masuk Islam. Nah, maka apa yang mereka lakukan, ya, kebaikan yang mereka lakukan, infak yang mereka lakukan, maka ini sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala min. Lan ini kalau kita belajar bahasa Arab jemaah yang dimuliakan Allah, huruf yang menunjukkan kata setelahnya itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau diterjemahkan falan yuqbala min, tidak akan diterima amalan ibadahnya. Jadi siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, kata Allah dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan diterima amalan ibadahnya. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam. Jadi walaupun mereka menginfakkan harta mereka dengan sangat banyak, ya mungkin anggapan mereka akan mendapatkan harta dari Tuhan mereka yang mereka sembah, itu enggak masalah. Tapi ketika diganjarkan misalnya, oh dia dapat pahala dari Allah, enggak. Karena Allah sendiri yang mengatakan, siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam dan berbuat kebaikan dengan masih dalam keadaan agamanya yang lama, ya, dan dia belum masuk Islam, maka kebaikan-kebaikannya itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang mempersyaratkan kalau mereka melakukan perbuatan dalam keadaan mereka masih musyrik, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun misalnya ini saya zakatkan, ya mungkin bagi dia ada perintahnya dalam agama dia, yaitu menurut agama dia. Akan tetapi dalam agama Islam Allah membatasi sampai mereka masuk ke dalam Islam. Iya. Oh iya. 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 Terkait dengan orang yang menerima harta tersebut, maka tidak masalah. Ya. Jadi misalnya dia memberikan uang tersebut, ya, kemudian dia kasih kepada orang yang miskin, dia memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka orang yang menerima tersebut tidak masalah untuk dia gunakan harta tersebut. Ya, karena itu bukan bagian daripada keharaman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertransaksi dengan orang-orang Yahudi pada masanya. Nabi jual beli, berarti apa yang mereka beri, apa yang mereka peroleh, ya, selama tidak mengandung kejahatan. Seperti apa? Misalnya harta yang mereka dapatkan itu dari cara misalnya mencuri, ya, maka ini tidak dibolehkan. Ya, sama juga dengan orang Islam, ketika harta itu kita tahu orang tersebut didapatkan dari harta itu mencuri, maka tidak boleh bagi kita untuk menerima harta tersebut. Ya, kalau kita benar-benar tahu. Akan tetapi kalau kita tidak tahu, oh selama dia bekerja yang halal kok, dia bekerja mencari uang tersebut dengan cara yang baik, ya, hanya saja mungkin dia masih beragama lain, ya, maka orang yang menerima harta tersebut maka halal untuk dia pakai, tidak ada masalah dalam hal itu. Akan tetapi kalau penisbatan pahalanya dia dapat pahala, ya tidak bisa, karena Allah Subhanahu wa taala membatasi
sampai dia masuk Islam baru dia bisa mendapatkan pahala dari kebaikannya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, kita tidak tahu kalau di pasar itu udah disembeli dengan menyebut nama Allah atau tidak. Ya, misalnya kita datang kan itu biasanya hewan itu udah disembeli bukan dalam keadaan masih hidup. Ya, maka kata para ulama, selama dia muslim, maka hendaklah dia bangun husnuzon antara sesama muslim. Ya, maka kalau kita sampai di pasar, anggap saja hewan-hewan yang disembeli tersebut adalah hewan yang sudah disembeli dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun husnuzon karena kita tidak bisa memeriksa satu persatu. Ya. Ini udah disembeli dengan nama Allah atau tidak ya? Karena nggak bisa. Maka selama dalam keadaan itu, kata para ulama, dibangun husnuzon, berprasangka baik bahwasanya hewan-hewan yang telah dijual di pasar itu sudah disembeli dengan menyebut nama Allah. Maka itu halal insya Allah. Tidak perlu kita periksa atau tidak perlu kita tanya, Pak, nyembelihnya tadi gimana? Ya. Maka tidak perlu kita tanya selama dia muslim. Tapi ketika kita membeli daging kepada non muslim misalnya, karena tadi kan kita menyebutkan hukum kalau misalnya seorang itu menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya, misalnya dengan nama Nabi Isa atau dengan nama sesembahan mereka, lalu mereka menyembelih hewan tersebut, maka tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena tidak halal dagingnya, dihukumi oleh para ulama seperti bangkai. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran dengan larangan yang sangat tegas, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian makan hewan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya, berarti jika sesama muslim ini dibangun prasangka baik. Namun ketika kita mendapatkan bahwasannya orang yang menjual itu adalah khusus dalam perkara daging, yang menjual itu adalah orang yang masih beragama lain, maka tentu kita bangun prasangka buruk di situ dengan menghukumi apa? Hewan yang mereka kurbankan atau hewan yang mereka sembelih itu berarti disembelikan dengan nama bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, supaya tidak terjadi apa? Ketika nanti kita makan dagingnya ternyata benar-benar itu adalah daging yang tidak disembelih dengan nama selain Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau pedagangnya semua muslim misalnya kita dapati di pasar itu, maka nggak perlu kita tanya, Pak, tadi udah baca bismillah apa belum? Ya. Setiap orang yang jual ditanyain, ini kan memberatkan. Ya, jadi selama dia muslim, maka insya Allah dagingnya halal. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ini biasanya suka banyak daging impor, atau misalnya kita dalam keadaan safar, tapi safarnya itu ke negeri yang minoritas Muslim, sehingga kita dapati setiap restorannya itu tidak dituliskan label halal. Ya, kalau makanan yang diimpor itu biasanya ada petugasnya seperti apa? MUI yang biasanya mengecek, sehingga makanan-makanan yang disuplai ke masyarakat itu biasanya sudah dikasih label halal. Ya, maka halal bagi kita makan karena sudah ada orang yang berkompeten dalam mengeceknya. Selama dituliskan label halal daging-daging impor tersebut, maka insya Allah halal. Nah, terkait dengan makanan yang akan kita makan, kita sudah keliling-keliling untuk mencari restoran halal itu agak susah nih, ya. Setiap makanannya itu dikhawatirkan, ya, seperti kemarin misalnya bukan dia dagang mie tetapi tidak memakai daging, ya, ternyata minyaknya dipakai minyak babi, ya. Ini kan hal-hal yang bisa memudaratkan bagi seorang muslim. Nah, maka sebisa mungkin kalau memang kita tidak mampu untuk mencari restoran yang halal, lalu kita masuk ke dalam restoran tersebut, ya, kita memesan atau hanya memakan kira-kira masakan itu yang tidak akan mengandung sesuatu yang haram. Misalnya kalau kita pesan daging, ini dikhawatirkan nanti dagingnya daging yang lain nih. Berarti jangan pesan daging. Ya, kemudian kalau misalnya kita pesan mie, ini khawatirnya nanti dimasak dengan minyak babi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kira-kira makanan apa yang memungkinkan saya untuk tidak memakai sesuatu yang yang haram tersebut? Misalnya dia pesan nasi, kemudian ikan laut, ya. Nah, ini kan ikan laut tidak perlu disembelih, ya. Kata Nabi SAW, al-ma'u al-bahar hillu maitat tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Ikan-ikan laut itu semuanya halal, baik yang hidup maupun yang mati yang sudah menjadi bangkai itu halal semuanya. Jadi tidak ada pengecualian kalau itu adalah hewan laut, ikan dan apa segala, ya. Jadi tidak ada syarat bagi mereka untuk menjadi haram kalau ikan laut, ya, sekalipun sudah menjadi bangkai. Nah, sehingga memungkinkan kita nggak usah makan daging, atau nggak usah makan mie, atau nggak usar makan apa. Cari yang menunya itu kemungkinan besarnya itu akan menjadi halal, seperti misalnya nasi saja atau ikan laut. Itu untuk meminimalisir supaya tidak tidak menjerumuskan kita ke dalam makanan yang diharamkan. Atau misalnya kalau tidak ada ikan laut, ya cari menu yang kira-kira hanya bisa mengganjal perut kita supaya tidak terjadi kelaparan, seperti itu. Jadi karena ini benar-benar mengkhawatirkan, karena setiap restoran itu misalnya dikhawatirkan memasaknya dengan cara yang haram pula. Maka kita meminimalisirnya dengan makanan-makanan yang sekiranya itu halal semua. Gitu. Jadi tidak perlu memaksakan bagi kita untuk makan daging pada saat itu karena memang ya darurat. Gitu. Maka cari makanan yang salah kadarnya. Nanti ketika kembali ke negara asalnya, maka silakan makan daging. Kalau misalnya tempatnya penggorengannya atau alat masaknya bekas itu dalam merayakan halal, itu gimana? Apa? Iya. Saya dapat informasi juga dari orang-orang di beberapa jalan, terus dia kalau masak nasi, masak apa itu satu tempat itu di situ dia Semuanya. bekas dia makanan halal ya. Iya. Iya. Ya, kalau misalnya kita khawatir dan ragu-ragu, maka cari makanan yang yang kira-kira menyelamatkan kita saja. Misalnya dikhawatirkan ikan laut yang kita pesan ini dimasak juga dengan dicampur yang masakan yang haram tadi. Ya, maka cukup bagi kita misalnya ya makan nasi atau sekedar lauk yang kita bawa, ya. Misalnya dari Indonesia kita cuma bawa abon bungkus, ya nggak masalah, ya, karena yang para ulama sebutkan itu
boleh memakan sesuatu yang haram itu dalam keadaan darurat saja, dan itu dikhawatirkan kalau kita nggak makan kita akan meninggal. Yang dipermisalkan para ulama adalah ada seorang yang berjalan di hutan, dia nggak melihat sama sekali makanan, nggak melihat sama sekali apa yang bisa dia makan, sehingga ketika dia nggak makan mungkin dia akan meninggal di posisi tersebut. Maka akhirnya apa? Dan dia di situ cuman hanya melihat bangkai, dan bangkai itu pun bangkai babi, double haramnya. Yang pertama bangkai, yang kedua bangkai babi. Maka pada saat itu boleh bagi dia untuk memakan, bukan untuk mengenyangkan perutnya, tapi hanya sekedar untuk mengganjal dan tidak kelaparan saja. Nah, kalau misalnya kita benar-benar sudah mencari dan tidak bisa, ya apalagi kalau misalnya di kota itu kan bisa kita minimalisir. Dan minimalisir itu dengan cara tidak memakan makanan yang dimasak langsung. Misalnya kita hanya memesan nasi aja, atau dengan beberapa bentuk makanan yang lain yang kita anggap ini nggak akan mungkin dimasak berbarengan dengan itu. Atau misalnya dari Indonesia kita telah membawa lauk sendiri, ya misalnya kita membungkus abon atau kita membungkus rendang, sehingga nanti di sana kita hanya cari nasi saja dan lain sebagainya. Itu untuk meminimalisir. Karena keadaan kita bukan di hutan yang tidak menemukan makanan, ya jadi sehingga keringanan itu tidak kita dapatkan. Nah, ya. Kalau sembelihan ahli kitab proses itu halal. Ya. Nah, dalam hal ini ahli kitab itu seperti apa juga? Apakah yang sekarang di dalam komunitas Yahudi itu boleh sembelihan mereka halal? Ya. Baik, ada memang pembahasan tentang sembelihan ahli kitab itu adalah halal. Karena Nabi pun ketika menuju perang Khaybar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disediakan makanan. Ketika di perang Khaybar itu apa yang diserahkan kepada Rasulullah? Kambing besar. Dan itu yang nyembelih siapa? Orang Yahudi. Ya. Dan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Ya, sampai kambing itu pun diberi racun oleh orang-orang Yahudi di saat Khaybar itu. Diberikan racun sehingga ada beberapa sahabat yang meninggal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesembelihan mereka itu dihalalkan. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika sesembelihan itu benar-benar dari ahli kitab, yang pertama adalah ahli kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Dan disebutkan oleh para ulama beberapa syaratnya. Yang pertama, kita tahu orang ahli kitab itu adalah mereka yang memang menjaga kebaikannya. Misalnya dia tidak pernah melakukan kecurangan, ya, dia tidak pernah melakukan kebohongan, dan dia tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga ketika kita minta sembelilah dengan menyebut nama Allah, ya maka lalu mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah, maka halal bagi kita. Nah, tapi akan tetapi ketika mereka menyembelih daging tersebut dan kita tidak tahu bahwasanya daging tersebut disembelih dengan nama Allah atau tidak, dan orang tersebut tidak kita kenal, maka ini sebaiknya yang kita hindarkan. Tapi selama orang tersebut misalnya tetangga kita nih, ya, kita sudah kenal baik dengan dia, lalu kita tanya dagingnya bagaimana? Ya, saya dapatkan dengan cara yang halal, maka tidak masalah bagi kita untuk makan daging tersebut. Ya. Dan selama itu syarat yang tadi kita sebutkan, orangnya memang menjaga amanah dan jujur. Ya. Kemudian dan dia tidak pernah berbohong, maka boleh bagi kita. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka orang-orang Khaybar tersebut ketika berperang, disediakan daging kambing dan Nabi memerintahkan mereka untuk menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Nabi dan para sahabat semuanya makan. Walaupun pada akhirnya ternyata orang Khaybar tersebut menaruh racun yang sangat banyak, beberapa sahabat meninggal, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut sakit dengan racun yang sangat kuat. Ya, jadi selama syarat yang tadi dipenuhi, insya Allah tidak masalah. Tapi insya Allah cukup ya. Ya, insya Allah kalau ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Biar nanti dapat sholat syuruknya. Baik, alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, terkait dengan permasalahan ini, insya Allah juga kita akan singgung sedikit di pertemuan berikutnya insya Allah terkait dengan sembelihan yang dilakukan oleh ahlul kitab. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan setiap kebaikan yang diperintahkannya, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab karena menjaga tauhid kita. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.